Hasil Luis Mia selama kurang lebih 1 bulan di Persib. Arema pecat Eduardo Almeida. Klarifikasi Arthur Irawan. Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Hampir 1 bulan Luis Mia berada di Persib. Namun baru sekitar 1 pekan lebih Luis Mia melatih Persib. Memang belum banyak perubahan yang Luis Mia hadirkan pada Persib, kecuali latihan keras ala Barcelona yang diterapkan pada para pemain. Dan tentu saja kelemahannya adalah para pemain Persib masih sulit menerapkan gaya melatih Luis Mia karena terbentur masalah fisik. Maka kita lihat di laga kontra Rans kemarin, Luis Mia selalu berteriak-teriak di pinggir lapangan agar para pemain tetap fokus dan konsentrasi. Nah, dari 1 pekan ini Luis Mia melatih Persib, ada beberapa perubahan kecil yang terjadi dan juga beberapa perubahan yang mungkin akan terjadi. Lalu apa sajakah itu? Yang pertama adalah formasi. Di laga kontra Rans, Luis Mia menerapkan formasi 3-5-1-1 dengan 3 bek sejajar, yakni Rahmat Irianto, Nick Kuipers, dan Daisuke Sato, dan menempatkan Hen dan Zalnando sebagai wingback. Taktik ini sih sebenarnya sudah banyak yang pakai ya, tapi kenapa Luis Mia pakai taktik ini? Menurut Luis Mia, taktik yang ia pakai bukanlah taktik baku, cuma Luis Mia memilih siapa lawannya, dan mungkin taktik ini akan berubah-ubah tergantung siapa lawannya. Taktik atau strategi ini hanyalah sebagian kecil dari begitu banyaknya taktik dalam dunia sepak bola. Taktik ini bukan taktik utama kami, tapi saya hanya melihat siapa lawan yang akan kami hadapi, ujar Luis Mia. Yang kedua adalah penempatan Daisuke Sato sebagai center back. Dari 3 back yang dipasang, kenapa Daisuke Sato yang notabene back kiri dipasang jadi center back? Meskipun di bangku cadangan masih ada nama seperti Ahmad Juprianto yang notabene back tengah asli. Alasan Luis Mia adalah ketika Sato dipasang di bek kiri, pemain ini sering telat turun karena terlalu asik menyerang. Maka dari itu Mia menempatkan Sato untuk tetap berada di belakang. Dan juga alasan lain karena saat latihan Daisuke Sato lebih unggul fisik dibanding Ahmad Juprianto. Maklum, Jupe udah tua. Yang ketiga adalah pemilihan Rahmat Irianto sebagai kapten. Ini sebenarnya Rahmat Irianto pun gak tahu ya kenapa dirinya dipilih sebagai kapten. Padahal di Persib itu masih banyak pemain yang bisa jadi kapten kalau melihat senioritas. Ada Nick Kuipers, Maklok, Febri, Hen, Siro, dan DDS. Tapi dari pantauan kami, kenapa Irianto yang diplot sebagai kapten? Karena faktor pengalaman Irianto yang pernah jadi kapten di Persebaya. Dan pemain ini dibebaskan posisinya. Selain bek tengah, gelandang tengah, dan bisa tiba-tiba masuk ke depan. Inilah yang kemungkinan dilihat oleh Luis Mia dengan harapan jika Irianto diplot sebagai kapten, Irianto mampu memberikan motivasi pada rekan-rekannya di lapangan. Tapi ini pun kemungkinan gak akan fix ya. Kemungkinan ketika Victor Igbonevo sembuh, Victorlah yang akan jadi kaptennya. Yang keempat adalah teka-teki siapa pemain yang kemungkinan akan tersingkir.
Meskipun baru 1 kali atau lebih tepatnya 2 kalilah Luis Mia berikan instruksi pada pertandingan Persib, namun sudah mulai terlihat nih para pemain yang kemungkinan akan tersisih dari Persib di era Luis Mia. Yang pertama adalah Freds Butuan. Di era Robert Rene Albert, Freds selalu jadi pilihan utama, tapi di era Luis Mia 2 kali sudah Freds dicadangkan. Yang kedua, Erwin Ramdhani. Sejak Luis Mia tiba, Erwin sudah tak terpakai. Di laga kontra PSM dimainkan di menit-menit akhir, sedangkan di laga kontra Rans sama sekali tak ditampilkan. Yang ketiga adalah Ezra Walian. Sama seperti Erwin ya, pemain ini pun sudah mulai tersingkir di era Luis Mia nih. Yang keempat adalah Deddy Kusnandar. 2 laga sudah Dado main sejak era Luis Mia. Di pertandingan terakhir Dado main dari bangku cadangan, tapi justru hampir membuat blunder, dan Luis Mia pun sempat sangat kecewa pada Dado. Yang kelima adalah Bayu Fikri. Pemain ini ya pemain yang paling disorot oleh Boboto saat ini. Saat Bayu main, para Boboto pun deg-degan karena blunder pemain ini sering terjadi. Dan ini pun dialami oleh Luis Mia. Usai ia memainkan Bayu, Luis Mia dapat sindiran dan teguran atau teriakan dari Boboto agar Dado dan Bayu out. Yang keenam adalah Ahmad Jufrianto. Wakil Presiden APPI ini mulai tersingkir nih di era Luis Mia. Terakhir Mia pakai 3 back, tapi Jupe tak dipasang, malah memakai Daisuke Sato sebagai back tengah. Kami sebelumnya akan mengklarifikasi nih, ini cuma pandangan kami saja, nggak ada maksud untuk menjatuhkan pemain Persib atau Persib itu sendiri. Ini cuma pandangan kami saja. Kita belum tahu seperti apa pandangan Luis Mia, dan semuanya ini akan kita ketahui saat nanti di paruh musim. Di sisi lain, Persib pun dipastikan akan kehilangan 2 pemain lagi nih, yakni Ricky Kambuaya dan Beckham Putra. Kambuaya yang cedera saat kontra Rans belum diketahui apakah bisa tampil saat menghadapi Arema. Sementara sialnya Beckham Putra sebagai penggantinya pun justru cedera saat latihan usai laga kontra Rans. Dari Persik Kediri, usai viral soal video yang beredar di Instagram saat bos sekaligus kapten Persik Kediri Arthur Irawan yang marah-marah usai diteriaki out oleh fans, akhirnya Arthur pun mengklarifikasi hal ini. Sebelumnya memang beredar video saat Persik Kediri ditahan imbang oleh PSM Makassar di pekan ke-8. Usai laga, sejumlah fans meneriaki Arthur Irawan dengan kata-kata "Arthur out". Arthur pun merespon teriakan para fans ini dengan mengajak fans tersebut untuk turun dan berkelahi dengan dirinya. Oke, kita bahas. Secara etika dan logika, sebenarnya apa yang dilakukan Arthur ini kurang etis ya. Pasalnya, fans manapun pasti kecewa jika lihat timnya terpuruk seperti ini. Meskipun di sisi pemain sendiri mungkin tak ada yang mau timnya kalah atau terpuruk, tapi seharusnya Arthur lebih bisa menahan emosi, seperti pemain yang lain yang pura-pura budeg lah atau apalah gitu. Tapi dalam kasus Arthur Irawan ini beda ya. Arthur memang kapten Persik Kediri, tapi Arthur pun sekaligus salah satu pemegang saham Persik Kediri. Jadi wajar kalau fans lebih menyoroti ke Arthur. Hal ini pun sebenarnya pernah terjadi sama Arthur saat di PSS Sleman. Arthur dicemooh dan akhirnya out dari PSS. Karena saat itu PSS pun mengalami nasib serupa yang dialami Persik Kediri saat ini. Dan terbukti saat Arthur Irawan out dari PSS Sleman, performa PSS Sleman pun mulai meningkat dan akhirnya terhindar dari jurang degradasi. Ada beberapa kebijakan Arthur yang kabarnya, ingat ini masih sebatas kabarnya loh. Ada beberapa kebijakan Arthur di Persik Kediri yang justru blunder bagi Persik Kediri itu sendiri, terutama soal pemilihan pemain dan pemecatan Javier Roca. 3 pemain yang Arthur buang dari Persik Kediri yakni Dionathan Machado, Yosep Ejejari, dan yang terakhir adalah Rizna Prahala Benta, dan sejumlah nama lain yang dibuang oleh Arthur seperti Ibrahim Sanjaya dan lain-lain yang dianggap blunder oleh para Persik mania.
Apalagi setelah Javier Roca dipecat, karena sejatinya Roca cukup bagus saat pertama kali tangani Persik Kediri. Namun, akhirnya Roca pun tak bisa berbuat apa-apa ketika Roca diintimidasi dengan tak boleh memilih pemain sesuai keinginan Roca dan harus menuruti keinginan manajemen. Ya gitu deh jadinya sekarang. Dan inilah klarifikasi Arthur Irawan yang kami kutip dari Radar Kediri. Sebagai pemain tentunya kami nggak mau tim kami kalah dan gagal raih kemenangan. Tapi mendesak pemain out itu bukanlah solusi. Saya tahu fans juga inginnya kita menang. Tapi kita sudah berusaha dan kita akan evaluasi. Mungkin reaksi saya memang berlebihan dan saya pun mengakui itu, ujar Arthur Irawan. Dari Arema, jelang laga kontra Persib Bandung, Arema justru resmi mengistirahatkan Eduardo Almeida. Tapi ini unik ya, bukannya dipecat, tapi diistirahatkan. Sebenarnya sih sama sih, istilah diistirahatkan dan dipecat itu sama, cuma lebih halus aja. Atau mungkin artinya gini ya, Almeida tetap berada di Arema, namun bukan jadi pelatih di posisi Arema sekarang ya. Protes dari Aremania yang semakin kencang yang menginginkan Almeida out karena hasil minor yang kurang memuaskan di Liga 1 musim ini membuat Aremania mendesak Almeida untuk dilengsarkan. Tapi nampaknya pihak Arema masih menghormati Almeida, di mana Almeida pun pernah berikan gelar juara pada Arema, yakni Piala Presiden 2022 ini. Untuk sementara Arema akan dipimpin oleh Kuncoro sebagai caretaker. Almeida jadi pelatih ke-6 nih yang dipecat di musim ini. Kira-kira siapa ya pelatih selanjutnya yang akan menyusul? Dari Rans Nusantara FC, usai dikalahkan Persib Bandung di pekan ke-8, banyak netizen yang menganggap Rans sebagai anak baru di Liga 1 selalu dibully dan dirugikan oleh tim-tim senior di Liga 1, termasuk saat lawan Persib Bandung, yang dimana Rans dihukum penalti akibat pelanggaran minim yang dilakukan oleh Hamdan Zamzani. Namun begitu, menurut pihak Rans melalui COO mereka Darius Sinathrya, pihak Rans tak pernah mempermasalahkan soal pertandingan itu. Karena menurut Darius, sepak bola Indonesia itu memang begini, penuh intrik. Siapa yang cerdik, dia yang menang. Saya nggak mau berkomentar banyak soal pertandingan itu. Menurut saya, ya sepak bola Indonesia itu seperti ini, penuh intrik dan polemik. Tapi memang juga semua tahu kalau wasit kita itu tengah disorot. Tapi itulah sepak bola Indonesia, siapa yang cerdik dia yang menang, ujar Darius. Hal berbeda diungkapkan gelandang Rans Makan Konate. Usai laga, Konate dapat sambutan dari Bobotoh. Konate pun mengucapkan terima kasih pada Bobotoh dan memuji kejeniusan Luis Mia. Alhamdulillah pertandingan sudah usai. Ya memang kami kalah, tapi ini pertandingan yang bagus. Saya ucapkan selamat pada Persib dan terima kasih pada Bobotoh, terutama pada Luis Mia. Dia pelatih yang jenius. Semoga kita akan bertemu lagi, ujar Konate. Wah, apa ini kode dari Konate kalau Konate pengen balikan lagi ke Persib nih? Hal ini ditambah pernyataan Luis Mia sebelum laga dan usai laga. Menurut Luis Mia, di Rans ada dua sosok yang patut diwaspadai dan jadi perhatian, yakni gelandang Makan Konate dan Mitsuru Maruoka. Kira-kira apakah Luis Mia tertarik ya sama dua pemain ini?